Jadi yang paling penting itu sebelum kita beternak, kita harus melihat dan kita harus tahu peluang yang akan kita jalankan. Baik itu mau beternak ayam petelur atau mau beternak ayam pedaging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Selamat datang kembali di channel Kulo Usaha. Channelnya kita semua, tempat kita untuk saling berbagi ilmu, inspirasi, dan solusi. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga usahanya selalu diberikan kelancaran. Ya, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang pemasaran ya teman-teman. Jadi ini ada teman kita, sahabat peternak kita yang bertanya, "Bang, untuk pemasarannya itu gimana? Karena pemasaran saya di daerah sini agak susah untuk telur ayam. Dan hambatan-hambatan dalam pemasaran ayam itu apa aja? Kemudian langkah apa yang harus kita ambil?" Banyak sekali subscriber yang tanya seperti itu ya teman kita, sobat peternak kita yang bertanya seperti itu. Yuk kita bahas langsung pada video kali ini ya, supaya kita semua saling mengerti dan saling paham ya. Kita di sini tuh saling berbagi ilmu, berbagi cara, dan berbagi solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Kulo Usaha sampai saat ini. Oke teman-teman ya, dalam beternak ayam, baik mau beternak ayam pedaging ataupun mau beternak ayam petelur, itu sama saja. Pastinya sebelum kita beternak ayam, kita harus mengetahui dulu peluang-peluang yang akan kita incar, yang harus kita dapatkan. Baik itu di daerah kita kan pasti beda-beda. Di daerah sampean ada yang berpeluang untuk lebih beternak ke ayam pedaging, ada juga yang lebih prospek untuk beternak ayam petelur, ada juga untuk ayam pejantan, ayam petarung, atau juga ada yang lebih prospek itu untuk beternak ayam indukan. Soalnya masing-masing daerah itu beda-beda peluangnya ya teman-teman. Di samping itu makanya kita sebelum beternak, kita harus baca dulu peluang yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau di daerah saya sendiri ini lebih berpeluang ke ayam petelur ya, baik itu ayam petelur ayam kampung atau ayam petelur ayam ras, ayam horren. Di sini selain itu ayam daging juga banyak peminatnya. Jadi kayak pembeli-pembeli itu banyak untuk mengisi kayak rumah-rumah makan, warung-warung di pinggir jalan seperti itu. Nah, baru setelah kita tahu peluangnya, baru kita lanjut untuk beternak ayam. Nah, karena kita sudah tahu peluang yang ada di daerah kita untuk kedepannya, jadi kita sebagai peternak ya pandai-pandai baca peluang juga sih, supaya kita bisa terus berjalan ya peternakan kita sesuai dengan prospek yang ada di daerah kita. Nah, setelah kita beternak, nanti pastikan akan menghasilkan hasil ternak kita, baik itu hasil daging atau hasil telur-telur ayam, baik itu ayam horren atau telur ayam kampung biasa. Kalau untuk telur ayam kampung ini saya pelihara ayam Elba, jadi punyanya telur ayam kampung jenis Elba seperti ini. Kalau telurnya ini mirip dengan ayam kampung asli ya telurnya.
hampir sama. Nah, kemudian ini teman kita kan juga banyak yang tanya, Bang, untuk pemasaran di daerah saya ini kok agak sulit ya untuk pemasaran telurnya, jadi kurang lancar. Kemudian ada juga solusinya gimana Bang kalau kayak gini. Nah, jadi ya teman-teman, jadi yang pertama kita ketahui itu ya kita baca peluangnya dulu. Kalau kita udah baca peluang ya kita mulai ternak, kita pelajari dulu ilmu dan peternak sehingga ternak-ternak kita itu berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuai dengan ekspektasi. Nah, kemudian yang terakhir itu yang paling penting juga ini strategi dalam pemasaran juga. Jadi gimana kita bisa menjual hasil ternak kita, hasil peternakan kita itu bisa terjual dengan lancar dan dengan harga yang sesuai kita harapkan. Caranya gimana Bang? Ya ada beberapa cara sih menurut saya, sepengetahuan saya sendiri. Karena dulu awal-awal beternak pun saya juga seperti itu ya, sama seperti panjenengan semua, bingung kayak mau ngoper, mau ngejual hasil ternak telur-telurnya ini gimana. Kadang saya pribadi dulu sampai menampung sampai 3 sampai 1 minggu itu ya teman-teman. Sedangkan ayam itu setiap hari bertelur dan setiap hari ayam juga butuh makanan. Jadi kan tujuan kita supaya hasil telurnya itu bisa terjual dan hasil penjualannya itu bisa kita buat untuk beli pakannya lagi. Kemudian nanti itu sisa margin, yaitu keuntungan kita per hari dikali seminggu, dikali 2 minggu, bahkan dikali sampai 1 bulan, nanti pasti kelihatan. Yang penting apa? Yang penting penjualan kita, pemasaran kita tuh lancar, nggak ada hambatan ya. Insya Allah nanti akan kekumpul ya. Nah, yang pertama itu caranya kita bisa tawarkan dulu aja sih pada orang-orang sekitar kita, tetangga-tetangga kita, kalau kita itu memiliki hasil ternak daging atau telur ayam ya. Kalau hasil harian itu biasanya telur ayam ya, yang setiap hari itu hampir produksi. Kalau daging itu biasanya bulanan, 1 bulan sekali. Sesuai manajemennya juga, mau dipanen berapa minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan bisa 2 bulan sekali. Nah, kemudian yang kedua itu kita tawarkan langsung ya, kita langsung survei pasarnya, kita coba tawarkan di pasar, atau bisa juga kita menjual langsung di pasar. Jadi kita jaga, kita punya stand di pasar, langsung kita jual di sana juga bisa. Nah, bisa juga kita melewati para pedagang-pedagang yang ada di pasar, kan di pasar banyak atau pedagang. Ya kita ajak kerjasama aja. Jadi kalau kita itu punya hasil ternak ini, telur ayam atau daging ayam, kita tawari aja, kalau mereka mau ya sudah, kita gas. Jadi dengan demikian kan pangsa pasar kita semakin luas dan jangkauannya semakin besar. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu kita berusaha untuk mengajak kerjasama dengan toko-toko sekitar kita. Nah pasti banyak toh ya toko-toko sekitar kita itu, mau toko kelontong, toko sembako, atau toko-toko yang lain. Kita ajak kerjasama yang mau untuk kita drop atau kita supply ya, kita supply seperti telur ayam itu kita titipkan di warung-warung seperti itu bisa. Nah tujuannya kita kerjasama, nanti kita buat kesepakatan harga. Jadi kita kasih harga sekian, nanti tokonya kita beri kebebasan mau dijual berapa. Yang penting kan itu labanya si pihak tokonya, jadi toko bisa dapat keuntungan juga. Yang penting kan meskipun kita dapat untung yang sedikit, kalau penjualannya lancar setiap hari, kalau dikumpulkan kan lama-lama juga pasti akan banyak loh teman-teman. Betul apa enggak? Ya pastinya betul seperti itu. Nah kemudian yang keempat itu kita bisa melakukan pemasaran ya, penjualan lewat media sosial. Nah sekarang itu siapa sih yang nggak punya media sosial? Hampir semua dari kalangan,
mulai anak-anak, dewasa, bahkan orang tua pun hampir semua punya Android ya. Nah, dari situ kita manfaatkan, kita bisa membuat ya video-video iklan atau gambar-gambar, desain gambarnya buat pemasaran kalau kita itu sedia hasil ternak, siap menjual daging atau siap menjual petelur. Nah, atau juga ada yang bisa menjual ayam jago, itu biasanya untuk ingkung ya teman-teman, untuk acara-acara kayak acara apa itu, pengajian itu biasanya butuh ayam jago untuk ingkungan. Nah, karena apa? Karena dengan demikian jangkauan lewat media sosial itu pasarnya lebih luas ya dan sangat cepat. Kalau kita pasarkan lewat media sosial itu lebih cepat, karena hampir setiap hari kan semua orang itu pasti buka HP. Nah, kalau kita pasarkan lewat situ, kemungkinan orang bisa tahu usaha kita, bisa tahu apa yang kita jual itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi potensi terjualnya itu bisa lebih besar. Nah, selain itu untuk packingan, kemasan itu juga harus kita perhatikan. Kalau kita sudah main online ya, kalau kita ngejual produk ya pastikan kemasannya itu yang bagus. Kalau kita jual telur ya jangan sampailah telurnya ada yang retak atau besarnya itu pecah. Nah, itu kan nanti pasti berpengaruh juga pada customer kita ya. Kalau untuk kemasan telurnya sendiri itu ada yang kayak tray itu yang dari plastik, nanti bisa di staples itu. Bisa juga pakai tray yang dari kertas ya, itu terserah panjenengan semua ya teman-teman. Jadi kayak menyesuaikan saja. Nah, dengan demikian ya, kalau kita sudah bisa mencoba dan menjalankan pasar-pasar itu ya tadi, kita bisa melobi dan masuk di dalamnya, insya Allah untuk hasil-hasil ternak kita itu tidak akan kebingungan untuk terjual. Bahkan kalau kita sudah punya langganan banyak, itu bisa jadi malah kurang-kurang teman-teman. Bener, bisa kurang-kurang kalau ketika permintaan bludak, banyak permintaan, sedangkan skala kita skala yang biasa, skala rumahan itu kadang ya sampai bingung sendiri. Itu kalau sudah kayak gitu kita butuh partner namanya. Nah, partner apa? Partner kerjasama antara sama peternak, yang nanti akan kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Untuk video kali ini kita cukup sampai sekarang dulu ya, cukup sekian dulu, kita lanjut di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Kalau sampean suka bisa like, kalau ada yang kurang paham bisa komentar, kalau ada saran dan kritik silahkan tinggalkan jejak di komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Salam peternak, salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.